Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu perkenalan HTML, CSS, dan PHP. Dan materi yang kedua adalah selektor CSS. Pengertian selektor CSS dapat kalian baca di bahasaweb.com. Pengertian selektor CSS adalah selektor adalah sebuah tag HTML yang digunakan pada CSS agar elemen tersebut dapat dimanipulasi atau ditambahkan gaya pada CSS. Selektor dapat berupa tag HTML itu sendiri dan juga bisa berupa nilai dari atribut kelas atau tag HTML itu sendiri. Jadi, selektor adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh CSS untuk mengenali elemen HTML yang nantinya akan diberi style. Dan kemudian apa aja sih yang bisa digunakan pada selektor CSS? Di sini sudah dijelaskan selektor dapat berupa tag HTML itu sendiri dan juga bisa berupa nilai dari atribut kelas atau ID. Di sini saya sudah membuat sebuah source code. Nah, source code ini yang dimana terdapat body H1 dan H2 H2 ul li all li dan sebuah paragraf. Nah, paragraf 2 paragraf. Di sini saya akan memberikan sebuah selektor. Yang pertama-tama adalah kita buat stylenya dulu. Style. Nah, kita ketik body. Ini kenapa kita ketik body? Body ini kita akan mengedit di bagian body. Body itu adalah sampai yang sini. Nah, semua ini kita akan edit gitu. Yang pertama kita edit fontnya dulu. Font. Guys, font family aja lah. Arial. Kita save, coba kita lihat dan apa yang terjadi. Nah, sudah. Jika kurang kelihatan perubahannya, kita bisa akan membuat sudah. Dan yang kedua, saya akan memberikan sebuah selektor di H1. Caranya kita tinggal ketik H1. Nah, dash. Dan dimana itu adalah apa ya enaknya? Warna aja lah, warna, color blue. Coba kita lihat. Nah, sudah berubah menjadi biru. Dan jika ingin H2 ingin dirubah menjadi biru juga, kita tinggal pasang di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, kan ini juga biru. Dan kita coba ul kita rubah menjadi red dan all-nya kita rubah menjadi green. Kita refresh.
Nah, ini dia. Kenapa? Ini kan di sini terdapat tag A. Kenapa kok nggak ikut warnanya menjadi merah dan hijau? Karena di sini pembacaannya selektor disuruh membaca tag ul saja, bukan kok ul, li dan a, bukan. Dan jika kita ingin merubah tag a-nya, kita tinggal masukkan li dan a. Kita coba lihat, kita save dulu, sudah itu kita refresh. Nah kan sudah menjadi merah ini. Dan sebaliknya itu ini juga kita li a. Kita save, kita coba lihat. Nah kan juga ikut. Nah, dan berikutnya kita akan mengedit paragraf. Paragraf ini kan ada 2. Kita coba edit 2 paragraf ini. P color apa ya? Black. Enggak, jangan. Gray. Dan yang satunya adalah P color red. Nah, kita save dan menghasilkan. Nah, Bang, kenapa kok semua paragraf menjadi merah? Karena di sini terdapat ini di CSS membacanya itu adalah tag P itu berupa, nah ini diambil yang bawah, biasanya itu di yang bawah tag P. Jadi kan ini kan ada tag P-nya. P-nya kan ada 2. Bagaimana caranya kita membuat agar berbeda warnanya? Kita kasih kelas dan ID pada tag P-nya ini. ID-nya adalah paragraf, dan yang kedua adalah kelas. Jika kita membuat setelah ID ini dan kelas, itu bakalan nggak jalan karena di sini sudah ada kelas. Di sini kita paragraf 1. Nah, di sini kita ubah, bukan menggunakan P lagi, yaitu menggunakan pagar. Pagar adalah berupa ID paragraf, dan yang kedua adalah titik adalah kelas. Paragraf 1 kita coba bisa apa enggak. Nah, toh kan sudah berubah gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih segini aja untuk materi selektor ini, cukup segini aja. Dan untuk tugas selektor CSS-nya itu tolong buatkan saya seperti ini, yang kombinasi warnanya itu terserah, sekreatif mungkin, dan menggunakan tekstil kayak gini. Ada body,
ada H1, ada H2, UL, OL, LI, dan A. Tapi isinya itu terserah. Dimohon untuk sekreatifnya mungkin, dan tugas dikirim sebentar, saya contohkan. Pengiriman tugas itu lewat Pastebin aja ya. Pastebin. Saya contohkan kalau mengirimkan tugasnya. Ini source code kalian copy di sini. Setelah itu create new paste. Kalian isi dulu ini. Submit. Nah, jika sudah, link ini silahkan kalian kirim ke grup atau ke admin, bisa ke saya atau ke admin yang lain. Jarak pengumpulannya itu sekarang hari Rabu. Pengumpulan paling lambat malam Minggu pagi aku buka, ya paling lambat lah hari Minggu lah gitu. Dan hari Senin kita akan melanjutkan materi selektor jQuery dan pengenalan jQuery. Oke. Dan sebelumnya yang belum subscribe channel Ponorogo Black Hat, mohon untuk mensubscribe atau membantu agar bisa menjadi sebuah wawasan media pembelajaran. Tuh, kalau seandainya kalian request, "Bang, materi ini dong," silakan kalian komentar di kolom komentar. Kalau ada waktu ya saya kerjakan, kalau nggak ada ya maaf, masalahnya saya sudah kerja gitu. Ini telat upload karena saya sibuk kerja gitu. Sekian dari saya, admin Ponorogo Black Hat. Wassalamualaikum.